ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jalla wa anta an-nadhar, dan kita memperdalam dalam pemikiran, memikir secara dalam. Alim tak, maka kita mengetahui analaka walana ilahan, bahwasanya bagi kita, kata musonif, untuk kamu dan untuk kami semua, ilahan itu ada Tuhan qadiron, yang kuasa, aliman, yang mengetahui, hayan, yang hidup, muridan, yang berkehendak, sami'an, yang dengar, basiron, yang melihat, mutakaliman, yang berfirman, munajahan, yang dibersihkan, anhudusil kalam, dari kalam-kalam yang baru, wal ilmi, dan mengetahui, wal irodah, dan berkehendak, mukodasan, yang dibersihkan, ankulin naksin, dari setiap kekurangan, wafatin, dan pancabahya. La yusofu, dan Tuhan itu tidak tersifat bisifatil muhdasin, oleh sifat-sifat yang baru, ya, yang bersih daripada sifat-sifat yang baru. Jadi kita itu mempunyai Tuhan, ya, yang mana Tuhan kita itu qadiron, yang maha kuasa, ya. Gak beda dengan sifat apa? Qudron, ya. Qadiron, Allah itu yang maha kuasa. Dan apabila diperkirakan Allah lemah, tidak kuasa, tidak berkuasa, mesti alam semesta ini tidak akan tercipta, mesti alam semesta ini tidak akan terwujud, mesti alam semesta ini tidak akan tersaksi. Sementara sekarang, nah, kita saksikan dan kita rasakan alam ini telah tersaksi adanya, ya. Maka wajib dia Allah mempunyai sifat apa? Qudrat, qadir, yang kuasa. Sehingga ahli mantek mengatakan perkataan seperti itu adalah qiyas istisnai. Kalau di bahasa Arab kan, laukan Allahu azizan lam yujad syai'un min hadhil mahlukat. Andai kata diperkirakan Allah itu lemah, lam yujad syai'un min hadhil mahlukat, tidak akan ditemukan sesuatu pun daripada makhluk-makhluk yang sekarang ini. Ternyata ada. Berarti Allah itu berkuasa. Nah, ini wahadatali batilun li musyadatil wujud. Walama batolatali batolal muqaddam, walama batolal muqaddam tabata nakiduhu wa huwa ainul mudalla. Fatabata lahu ta'ala al-qudrah, maka tetap di Allah ada sifat apa? Qudrah, qadir. Nah, ya, firman Allah dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu, yaitu mungkinul wujud, ya, adalah kuasa baginya. Allah kuasa mengadakan, Allah kuasa mengtidakadakan, Allah kuasa menciptakan, Allah berkuasa tidak menciptakan, Allah berkuasa menghidupkan, Allah berkuasa untuk mematikan. Kaya dari Allah, miskin dari Allah, cakep dari Allah, ya jelek umpama. Semua ini adalah kekuasaan siapa? Allah. Kekuasaan. Ketika kita bicara tentang kekuasaan Allah, apa kuasa kita? Ya? Apa kuasa kita? Apa kemampuan kita?
Semuanya itu adalah kekuasaan siapa? Allah. Mensukseskan itu adalah kekuasaan Allah. Merugikan kekuasaan Allah. Ketika kita berdagang, ya, ketika kita berdagang, rugi dari siapa? Allah. Untung dari Allah. Mana untung rugi? Mana untung kita? Hah? Untung kita mana? Rugi kita mana? Semuanya itu kehendak siapa? Allah. Kuasa siapa? Allah. Masya Allah. Maka ketika dikasih umpamanya rugi, itu emang kekuasaan Allah. Dikasih untung, kekuasaan siapa? Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadir. Maka kata Muzanib, analaka walana ilahan qadiron aliman. Allah itu yang mengetahui, bersifat dengan sifat ilmu. Aliman, mengetahui, bukan memahami. Akan tetapi Allah itu mengetahui, bukan memahami. Sebab arti paham adalah pekerjaan apa? Hati. Sementara di Allah nggak ada apa? Nggak ada hati. Makanya untuk mengartikan ilmu, alim di Allah itu mengetahui, bukan apa? Bukan memahami. Karena bahasa memahami itu adalah pekerjaan apa? Hati. Sementara di Allah itu nggak ada hati. Yang ada hati di mana? Di makhluk. Sementara Allah mukhalafatu bil hawadis. Beda dengan siapa? Yang baru. Ya, dengan yang baru. Diketahui apapun yang kita kerjakan diketahui. Zahir batinnya diketahui oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah itu bukan ma'rifat. Sehat. Ilmu Allah itu bukan ma'rifat. Sebab ma'rifat bisa diketahui dengan dalil. Sedangkan pengetahuan Allah bukan didapat dari apa? Bukan didapat daripada dalil. Ya. Bukan didapat daripada dalil. Walaupun Allah mengetahui apa? Dalil. Tapi mengetahuinya Allah bukan didapat dari apa? Dari dalil. Gitu kan? Walaupun Allah itu mengetahui apa? Dalil. Ya. Jadi ilmu Allah itu bukan makrifat. Sebab makrifat bisa diketahui dengan apa? Dalil. Sedangkan pengetahuan Allah bukan didapat dari apa? Dalil. Walaupun Allah mengetahui dalil. Ya. Paham? Iya. Muter-muter salah ya. Iya. Allah mengetahui bukan memahami. Sebab arti paham adalah pekerjaan hati. Allah gak ada hati, gak ada. Karena yang ada hati itu di mana? Di makhluk. Sementara Allah mukhalafatu bil hawadis. Beda dengan siapa? Yang baru. Siapa yang baru? Makhluk. Nah, ilmu Allah itu bukan makrifat. Sebab makrifat bisa diketahui dengan apa? Dalil. Sedangkan pengetahuan Allah bukan didapat dari dalil, walaupun Allah mengetahui dalil. Ilmu Allah bukan hasil dari belajar. Ya. Ilmu Allah bukan hasil dari belajar dan bukan hasil daripada qudratullah, bukan. Sebab ilmu Allah tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Ilmu Allah bukan hasil dari pengalaman. Beda dengan kita. Ada ilmu dengan pengalaman. Nah, ilmu Allah bukan hasil dari apa? Pengalaman atau dari hasil berpikir. Allah mikir sehingga mengetahui, nggak ada. Ya Allah, ya, bukan hasil dari pengalaman, bukan hasil daripada berpikir, bukan laduni, gitu kan? Bukan ladun. Sebab ilmu yang demikian adanya di mana? Di mana? Yang biasanya diawali oleh apa? Kebodohan, dan terkadang diakhiri dengan apa? Kebodohan. Gitu kan? Itu kan diawali dengan kebodohan, diakhiri kebodohan, di kebodohan lagi. Coba tadinya
kita dilahirkan la ta'lamuna syai'an. Tidak mengetahui apa-apa. Kita tatkala dilahirkan la ta'lamuna syai'an. Gitu kan? Tidak dilahirkan. Ketika berjalannya waktu, dikasih oleh Allah ilmu, dikasih ilmu, lanjut usia, lupa. Kena penyakit apa? Pikun. Lupa. Di awal bodoh, di akhir bodoh lagi. Kita itu. Di Allah mah nggak ada itu seperti itu, ya. Nggak ada seperti itu, ya. Ilmu Allah itu tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Ya. Ilmu Allah itu tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Kalau di makhluk ya ada permulaan, ada apa? Akhir. Ada kalanya makhluk itu biasanya makhluk kita semacam kita, ya, ada tahu juga diawali dengan apa? Tidak tahu. Tidak tahu. Diawali dengan kebodohan. Bahkan terkadang diakhiri dengan apa? Kebodohan. Kebodohan. Nah itu. Aliman. Allah itu mengetahui apa yang kita lakukan, ya, mengetahui yang kita lakukan, ya, Masya Allah. Nah, ilmu Allah adalah hak adanya pada zat siapa? Allah. Gitu. Ilmu Allah itu ada apa namanya, hak adanya pada zat Allah, ya. Dan adanya tidak mengganggu, dinamakan oleh seluruh diimankan oleh seluruh mulakalaf, sekalipun seluruh upamanya diperkirakan ini seluruh makhluk tidak percaya bahwa Allah mempunyai sifat ilmu pada zatnya, tidak mengurangi kepada derajat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tidak mengurangi kepada keilmuan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita wajib percaya bahwa Allah itu bersifat apa? Sifat ilmu. Sifat ilmu. Sifat ilmu, sifat yang wajib akli, adanya di siapa? Allah. Adanya ilmu di Allah, tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Sehingga akal goriji mengerti bahwa Allah mempunyai sifat apa? Sifat ilmu, gitu kan? Tapi akal goriji tidak mengerti kalau Allah tidak apa? Tidak mempunyai sifat ilmu. Tidak mengerti. Allah kalau tidak mempunyai sifat apa? Ilmu. Maka wajib di Allah adanya sifat apa? Sifat ilmu. Maka di sini mana annaka idza nadarta fida ilisul illahi azza wa jalla wa amta an-nadara wa amta an-nadara alimta annalaka walana ilahan qadiron aliman hayyan, ya. Sifat Allah hidup, sifat hayat, ya. Hayat, ya. Hayat artinya apa? Hidup. Sifat hayat adanya di Allah, berarti Allah itu apa? Hidup. Hidup adalah satu sifat yang menetap pada sesuatu dat, ya. Hidup adalah satu sifat yang menetap pada satu dat. Tidak akan ada sifat yang menyendiri tanpa apa? Tanpa adanya dat. Sifat, tidak ada sifat menyendiri tanpa ada apa? Dat. Pasti sifat menempel di mana? Di dat. Maka sifat hayat di Allah adalah suatu sifat yang apa? Yang menetap. Qadim lagi, bako lagi. Di siapa? Allah. Di Allah. Tidak pernah dat Allah kosong daripada sifat apa? Sifat hayat. Kita mah hayat kita ini ya, dat kita ini pasti ada kosong dari apa? Di hayat. Hayat. Karena kita mah di ujung dengan apa? Dengan mati kan. Tapi di Allah menetap, qadim dan apa? Bako. Tidak pernah dat Allah kosong daripada sifat apa? Hayat. Sifat hayat. Dan sifat hayatnya pun tidak pernah lepas dari dat siapa? Allah. Daripada dat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Dan hayatnya Allah berbeda ataupun secara bahasa Arabnya mukhalafah dengan hayatnya makhluk. Beda hidup kita dengan hidup siapa? Allah. Jangan disamakan, jangan punya bayangan hidup Allah itu seperti hidup siapa? Kita sebagai makhluk. Sebab hidupnya Allah bukan dengan nyawa. Kalau hidupnya kita dengan apa? Nyawa. Ada nyawa disebut hidup, gak ada nyawa mati. Masya Allah. Hidupnya Allah bukan dengan nyawa, bukan dengan paru-paru untuk bernapas seperti halnya manusia, bukan. Ya. Bukan dengan apa? Dengan basahnya, bukan. Seperti basahnya apa? Kayu. Kalau kayu basah, hidup. Tanda apa tuh? Hidup. Bukan dengan kerasnya seperti apa tuh? Batu. Kalau batu keras namanya batu apa? Hidup. Batu hidup kan? Bukan seperti itu ya, dan sebagainya. Tapi ayatnya hidupnya Allah itu dengan apa? Sifat hayatnya, dengan sifat hayat. Oleh sebab itu maka batal pendapat kafir Nasrani yang mengiktikadkan bahwa yang disebut Allah itu oknum hayat tanpa apa? Tanpa zatnya, tanpa zatnya. Dan batal pula pendapat kafir Mu'tazilah yang mengatakan bahwa hayat Allah itu adalah zat siapa? Zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil akli sifat hayat, bila mana Allah tidak hayat pasti tidak berilmu kan? Ya. Pasti kalau Allah tidak hayat pasti Allah tidak kudrat. Ya kan? Ya. Kalaulah Allah tidak hayat pasti Allah itu tidak apa? Tidak iradat. Dah keadaan demikian itu mustahil di siapa? Ya, sebab telah tersaksi seluruh kekuasaan di dunia ini. Ya, maka positif Allah berarti itu hidup. Positif Allah itu hayat. Dalil nakli firman Allah, ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Ya. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang hidup kekal lagi terus menerus. Mengurus makhluknya berdiri sendiri, tidak membutuhkan yang lain. Kita makan hidup membutuhkan yang lain. Tanpa orang lain kita enggak. Masya Allah. Kita mah iya saling apa tuh? Makhluk apa kita namanya? Makhluk sosial, membutuhkan. Masya Allah. Kalau Allah tidak membutuhkan orang lain, itu kan tidak membutuhkannya orang lain. Ya, yang menunjukkan hayatullah istimrar, terus menerus hayatnya Allah, masih dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ya, tidak pernah Allah ngantuk, tidak pernah Allah tidur. Berarti Allah ini menunjukkan kepada hayatullah itu istimrar, terus menerus, sehingga jangankan mati dah, ngantuk, tidur juga tidak kena. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Itu hayat apa tuh? Hayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Maka kita yakin, gitu kan, akan pertolongan Allah. Kita yakin akan pengurusannya Allah. Maka pinta terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita maksud, yang hayat Allah ini, ya, yang tidak kena ngantuk, tidak kena apa? Tidur. Tidak kena tidur. Jadi terus la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Nah itu kan, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ya kita ini ke arah-arah ngaji apa ini? Tauhid. Ke arah-arah ngaji sifat ini itu ilmu tauhid ini, ilmu tauhid ya. Masya Allah. Sifat yang 20, yang sifat yang 20, yang sifat 20. Ini ya, maka di sini analaka walana ilahan qadiron aliman hayan muridan. Nah,
mun bahasa Sunda mah anu ngeresakeun muridan ya. Muridan ya. Berarti muridan itu ke situnya sifat apa tuh? Apa? Irodat ya. Irodat. Muridan. Artinya muridan itu anu ngeresakeun muncul bahasa Sunda gitu. Anu ngeresakeun muridan. Anu ngeresakeun. Yang berkehendak, kalau bahasa kita berarti apa? Yang berkehendak ya, berkehendak. Ya, irodat. Artinya berkehendak. Allah wajib mempunyai sifat apa? Sifat berkehendak, sifat irodat, dengan tidak ada permulaan dan tidak ada apa? Dan sifat tersebut tetap adanya di siapa? Di zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan karena sifat irodat, sifat yang tetap adanya qadim, gitu kan, tetap adanya dan qadim, tidak ada permulaan. Maka beda sekali dengan irodat atau kehendak makhluk. Beda dengan irodat atau kehendak makhluk. Ya semacam kita, gitu kan, berkehendak kita. Ya itu mah ada permulaan, ada apa? Ada akhir. Kalau di Allah enggak ada. Maka batal perkataan kafir pula Syi'ah dan kafir Mu'tazilah yang mengatakan bahwa irodat atau kehendak Allah itu bukan sifat, akan tetapi watak siapa? Allah. Watak Allah saja katanya itu. Watak Allah. Itu pendapat itu batal. Gitu. Dan batal pula pendapat kafir Nasrani yang mengatakan bahwa yang ada itu bukan datnya, akan tetapi apanya? Sifatnya, gitu, sifat. Nah ini kehendak Allah ini tidak didorong oleh kejadian. Kalau gitu kita kan kehendak itu kadang-kadang didorong dengan apa? Kejadian. Semacam tadi kita keluar ada kejadian kan? Didorong dengan kejadian. Itu kan? Nah ini kehendak Allah itu tidak didorong dengan apa? Kejadian. Atau dengan pekerjaan makhluk. Kehendak Allah tidak didorong dengan pekerjaan makhluk. Ya Allah, minta ini ya Allah. Kata Allah, ini kasihan amat nih. Berarti terdorong kan? Iya. Ya. Nah ini kehendak Allah tidak didorong dengan tidak didorong oleh kejadian atau tidak didorong dengan pekerjaan makhluk. Bukan karena motif ataupun maksud-maksud yang lain, enggak ada. Seperti Allah menciptakan membuat air susu ibu ASI. Allah menciptakan ini ASI, bukan terdorong oleh adanya anak, bukan. Sehingga Allah apa? Kata Allah, ini ada anaknya, berarti harus bikin apa nih? Air susu. Berarti bikin air susu terdorong dengan apa? Dengan anak. Enggak seperti itu. Tidak terdorong seperti itu. Atau karena ini ibu ini melahirkan. Oh, kalau melahirkan harus apa tuh? Bikin ASI, air susu. Enggak juga. Jadi tidak terdorong dikarenakan ibu tersebut apa? Melahirkan anak. Atau khawatir kepada siapa? Si anak yang baru dilahirkan. Nggak ada terdorong seperti itu kepada Allah untuk menciptakan apa? ASI tersebut. Sebab Allah tetap kuasa memelihara si anak tanpa air apa? ASI. Kuasa Allah memelihara anak tanpa adanya apa? ASI. Tanpa ada air susu ibunya atau tanpa air susu apa namanya? Formula. Sapi dan sebagainya. Nabi Adam alaihi salam, ya, atau Siti Hawa, itu kan hidup tanpa apa? Tanpa ASI. Dipelihara oleh Allah. Padahal hidup tanpa apa? ASI. Siapa nak ibunya Nabi Adam? Ada. Kan nyusu Nabi Adam. Siti Hawa nyusu enggak? Enggak. Ya, dipelihara oleh siapa? Allah. Hidup tanpa apa? Tanpa ASI. Kuasa bagi Allah. Ya.
Demikian pula semua yang ditakdirkan oleh Allah tidak terdorong sesuatu apapun, sehingga ijabah doa pun bukan terdorong oleh apanya, doanya. Ya, ijabah doa itu bukan terdorong oleh apanya, oleh doa. Ya, ijabah doa bukan terdorong karena doanya ataupun orang yang apanya, orang yang mendoanya, orang yang berdoanya, enggak terdorong. Ini mah yang berdoanya kiai ijabah takut. Terdorong deh. Enggak terdorong dengan siapapun Allah. Allah itu tidak terdorong oleh siapapun. Orang ataupun terdorong dengan doanya. Ini doanya, ini papanya doanya, ini bang. Enggak juga. Ya. Ijabah doa bukan terdorong karena doanya atau terdorong dengan orang yang mendoanya. Sebab ijabah doa maupun orangnya itu semua adalah ciptaan siapa? Allah. Kira? Orang yang berdoanya ciptaan Allah, doanya juga masalah ciptaan siapa? Ijabah doa pun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada yang mempengaruhi kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Irodah. Ya, irodah. Masya Allah. Maka kalau ada orang yang mengatakan, nih doa ini coba nih, hancur doa. Istighfar lah kita. Istighfar lah. Kalau mengatakan bahwa doa itu manjur. Kalau dengan doa ini berarti Allah itu kalah dengan apa? Doa. Bahaya tuh kalau sampai hati. Bahaya tuh kepada intikat, kepada akidah. Kalau doa ini pokoknya udah berarti kalau kayak gitu Allah kalah dengan apa? Doa. Oh, sementara tidak terdorong oleh siapa? Allah, kehendak Allah itu tidak terdorong siapa? Doa itu tidak boleh. Tapi kan kita yakin ada ijabah apa? Doa. Itu imannya. Yakin kita ada ijabah doa. Cuman Allah ijabah itu tidak terdorong. Masa. Ini awas nih dalam ini nih tauhid kata-kata. Ini nih kita pakai kan. Iya. Masa. Kadang-kadang coba tuh ke kiai anu, ke kiai eta mah pokokna mah geus jadi manjur kiai. Dari ilmu tauhid itu ya. Allah berarti Allah tuh. Gak boleh seperti itu, gak boleh. Kan kita mah nggak tahu dari lisan mana ijabahnya itu. Kalau Allah berkehendak kadang-kadang bukan dari kiainya, kadang-kadang dari santrinya. Gitu. Kadang-kadang siapa yang mengaminin siapa di situ. Gitu kan. Masya Allah. Ataupun dari yang lain dari pekerjaan kiai tersebut yang bisa Allah turunkan apa? Rahmat. Karena ada perbuatan, sesuatu perbuatan yang diridhai oleh siapa? Allah. Ketika dia minta diijabah oleh siapa? Bukan oleh siapanya? Kiai. Ataupun dengan apanya? Doa. Bisa juga, Masya Allah. Nah itulah, itu jangan sampai kita akidah kita terpeleset dengan tingkat yang lain itu. Gak boleh. Seperti itu gitu kan. Masya Allah, Masya Allah. Nah itu ya. Jadi mustahil Allah tidak irodah. Mustahil Allah tidak irodah, karena Allah wajib mempunyai sifat apa? Irodah. Maka mustahil kalau Allah tidak irodah atau Allah terpaksa, gitu kan? Kan mustahil Allah karoha, terpaksa untuk menciptakan apa? Makhluknya, untuk menciptakan sesuatu. Mustahil Allah terpaksa. Berarti kalau dengan doa ini jadi berarti Allah dia apa? Dipaksa oleh doa. Jadi gambaran tidak irodah ada 4 ya. Allah mempunyai gorod ataupun tujuan lain dalam menciptakan makhluknya, itu mustahil.
Allah terpaksa akan menciptakan makhluknya karena ada tekanan yang lain. Itu mustahil di Allah. Allah pasif, tidak mempunyai kehendak sama sekali. Mustahil di Allah. Ya, iradah kehendak Allah umpamanya terjegal oleh kemampuan makhluk. Tadinya Allah menciptakan karena orang ini jadi gagal. Kalau nggak ada orang itu nggak pokoknya mah. Jadi berarti terjegal kehendak. Masa. Nah ini keempat gambaran ini semuanya mustahil adanya di siapa? Di Allah. Di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun itu ada ayat dalam surat apa itu? Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan apa? Manusia ya. Kecuali supaya mereka beribadah kepada aku, kata siapa? Kepada Allah. Liya'buduni. Dan itu kan dalam ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Gitu kan? Jadi tidak aku ciptakan jin dan manusia, hikmatnya supaya mereka beribadah kepadaku. Ayat ini tidak menunjukkan bahwa Allah ingin diapa? Ingin disembah. Berarti kan secara pikiran dangkal kita gitu. Berarti Allah ciptakan itu manusia dan jin itu ada tujuan, gitu kan? Supaya dia apa? Disembah. Nah, ayat ini tidak menunjukkan bahwa Allah ingin diapa? Disembah. Hanya semata-mata kewajiban mereka, kewajiban manusia dan apa? Jin untuk menyembah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tanpa peribadahan mereka pun Allah tidak apakan? Tidak akan merugi. Umpama diperkirakan di alam dunia nih, tidak ada yang ibadah kepada Allah, tidak akan mengurangi kepada keagungan Allah. Tidak akan. Masya Allah. Tidak akan menambah keagungan Allah. Andai kata umpamanya semua ibadah tidak akan menambah kepada siapa? Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan jelas Allah kan dalam surat Al-Isra, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Jadi ngaji keresahaya. Sholat gak sangsa. Puasa gak sangsa. Haji gak sangsa. Lain jangan. In asantum asantum li anfusikum wa in asatum. Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik kepada dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Ya. Sebab Allah telah menyediakan surga dan apa? Neraka. Surga bagi orang yang beramal baik, gitu kan? Neraka bagi yang berbuat kejahatan atau yang membangkang akan perintah siapa? Allah. Ya. Nah, ayat tadi menunjukkan bahwa pula perintah itu bukan irodah, ya. Ayat tadi menunjukkan pula bahwa perintah itu bukan irodah, sebab irodah hanya untuk merencanakan yang akan diapa? Diciptakannya. Adapun perintah Allah adalah merupakan jalan untuk makhluk menyembah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siksa bagi mereka yang tidak taat akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan apa? Merupakan keadilan dari siapa? Allah Subhanahu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berarti mereka kurang ikhtiar. Tidak? Mereka itu kurang ikhtiar, bukan berarti dolim terhadap siapa? Terhadap makhluknya, ya. Tidak dolim Allah terhadap makhluknya, karena Allah dengan jelas mengatakan pamakanallahu liyud apa? Pamakanallahu liyudlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Bahwa Allah tidak menganiaya kepada manusia, akan tetapi manusialah yang apa? Menganiaya diri sendiri. Ya. Masya Allah. Nah, ini dalam surat apa ini? Surat
At-Taubah ya. Surat At-Taubah, "Fama kana Allahu liyudlimahum walakin kanu anfusahum limun," bahwa Allah tidak menganiaya kepada manusia, akan tetapi manusialah yang menganiaya diri sendiri. Itulah ya, itu daripada sifat apa tuh? Sifat Iroda ya. Maka secara dalil akli dan nakli, sifat irodat apabila Allah dikira-kirakan oleh tidak irodah, tidak berkehendak, maka berarti Allah itu lemah, tidak berkuasa, atau Allah umpamanya dikomando oleh makhluk untuk menciptakan sesuatu umpama. Sedangkan mustahil Allah apa? Lemah, gitu kan? Mustahil Allah terpaksa, mustahil Allah itu karoha. Maka tetap wajib bagi Allah mempunyai sifat apa? Iroda. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya Allah Tuhanmu maha apa tuh? Maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Itulah ya, kita ngaji tentang ilmu tauhid, ngaji tentang apa? Ilmu sir, kita ngaji tentang ilmu syariat, ujung-ujungnya mah supaya kita itu ma'rifat. Ma'rifat kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui akan sifat-sifat yang wajib di siapa? Allah, sehingga menjadi i'tiqadun jazimun bila tanasub, menjadi i'tiqad yang kuat tanpa tergoyah dengan apapun, bahwa Allah itu apa tuh? Qadiron, aliman, hayyan, sami'an, basiran. Nah itu maka kita itu harus wajib, bahkan ya wajib kita mengetahui sifat yang mana? Yang 20 itu ya. Wajib kita mengetahui aqaidul iman, mengetahui yang wajib di Allah, mengetahui yang mustahil di Allah, mengetahui yang jaiz di Allah, mengetahui yang wajib di Rasul, mengetahui yang mustahil di Rasul, mengetahui yang jaiz di Rasul. Wajib 20, mustahil 20, jaiz 1, jadi jumlah 41. Yang wajib di Rasul 4, mustahil 4, jaiz 1, jumlah 9. 41 dengan 9 50, namanya itu aqaidul iman. Masya Allah. Ya mudah-mudahan mungkin yang saya bisa sampaikan cuman ya ini mah apa ya, karena tadinya mah udah kayaknya gak ngaji gitu. Gak ngaji soalnya jam 9 baru hujan rintik-rintik. Jam 9 kurang 5 itu belum ada satu orang aja. Bisa. Jam 5 kurang 5 ya. Jam 5 pas jam 5, jam 9 pas ya. Jam 5, jam 9 pas ya datang. Alhamdulillah mulai jam 9 lewat 5. Mulai. Tapi walaupun seperti itu, mudah-mudahan ya ini kita mendapatkan keberkahan yang bermanfaat. Amin ya Allah. Kita kabul segala yang dimaksud. Kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala salatu Rasulullah ya amin. Abdan hamda syakran tayyibina wa masjidah ya rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru min ba'di jannati karimah bi syaitan amin. Syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa hasuna ulaika rafiqa talikal qadim min Allah wa kafahu alim masyaallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.